Versudaners, kuma kabarna damang sadena dagan. Saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025. Untuk bagian yang pertama menceritakan seorang pangeran yang tidak sengaja mendapatkan kekuatan tingkat tinggi yang bisa berlari dengan cepat dan juga mampu mengalahkan lawan hanya dengan sekali serangan. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di dalam goa tersembunyi terdapat pasukan penyihir yang sedang melakukan ritual perjanjian darah demi mendapatkan kekuatan Yulinglong yang dipimpin oleh Wu Jian atas perintah Selirkin. Kekuatan itu jika masuk ke dalam tubuh seseorang, maka orang tersebut tidak hanya akan mendapatkan kekuatan tingkat tinggi yang mampu melawan ribuan pasukan musuh seorang diri, namun juga pemilik kekuatan itu akan kehilangan ingatan dan dapat dikendalikan oleh pemilik darah. Dan ternyata kekuatan itu rencananya akan diberikan kepada Kaisar Negara Dayau yang kini sedang ditahan oleh Selirkin. Selirkin melakukan itu semua demi bisa mengendalikan sang kaisar dan menjadikannya sebagai boneka. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di kamp militer Negara Dayau, terdapat seorang penyusup yang membunuh satu persatu para penjaga di sana. Wanita itu bernama Li Suang, seorang jenderal pasukan Changfeng dari negara Taijin, dan ia bersama pasukannya datang ke sana untuk menyerang pasukan Negara Dayau. Anan yang merupakan seorang pangeran dari negara Dayau yang memiliki kecerdasan dalam strategi berperang. Ia yang mengetahui jika di luar sana pasukan musuh berjumlah 800 orang. Anan tidak memerintahkan pasukannya untuk membantu pasukan lainnya di luar sana, namun melainkan ia justru memerintahkan pasukannya untuk menyerang kota Lu milik negara Taijin yang jaraknya tidak jauh dari kamp milik mereka. Li Suang lalu memerintahkan pasukannya untuk mundur dan pergi ke kota Lu dalam membantu pasukan di sana. Setelah mengetahui pasukan milik Li Suang telah mundur dari markas mereka, Pangeran Anan pun begitu senang. Namun kesenangannya itu menjadi sirna setelah ia mendapatkan kabar buruk dari salah satu jenderalnya yang memberitahukan jika Selirkin telah membawa sang kaisar keluar dari istana kemarin. Bahkan pengawal sang kaisar pun dibunuh oleh mereka. Mengetahui sang kaisar sedang dalam bahaya, ia akan pergi seorang diri untuk mencari keberadaan kakaknya tersebut. Sedangkan jenderalnya dipinta untuk mengejar dan menangkap Li Suang hidup-hidup. Kembali kepada Selirkin dan Wu Jian yang sedang melakukan ritual untuk memberikan kekuatan Yulinglong kepada sang kaisar. Namun tiba-tiba ritual itu pun gagal setelah Anan datang ke sana untuk menyelamatkan kakaknya, sehingga kekuatan Yulinglong itu jatuh kembali ke dalam kolam. Di dalam pertarungan, Anan yang hanya manusia biasa, ia pun tidak mampu mengalahkan Wu Jian yang membuatnya terpental dan terjatuh ke dalam kolam darah, yang dimana di dalam kolam terdapat kekuatan Yulinglong, sehingga kekuatan itu pun masuk ke dalam tubuhnya Anan yang membuatnya hilang ingatan. Dan dikarenakan kekuatan Yulinglong masuk ke dalam tubuh Anan tanpa perjanjian darah, Anan pun tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, sehingga ia menyerang Wu Jian dan Selirkin. Ketika ia akan membunuh sang kaisar, tiba-tiba jantungnya berdebar kencang sehingga ia pun jatuh dari tebing.
Sementara itu Li Xuang yang kewalahan menghadapi pasukan milik Anan karena 800 prajuritnya satu persatu telah gugur dan ia yang akan ditangkap. Tiba-tiba dari belakang Anan yang berubah menjadi anak kecil datang menyelamatkannya dan bahkan Anan membunuh pasukannya sendiri hanya dengan sekali serangan. Merasa penasaran kenapa anak kecil ini jantungnya berdebar kencang, Li Xuang pun akan membawanya ke markas. Singkatnya esok hari pun tiba. Walaupun kota Lu menang dan berhasil mengalahkan pasukan musuh, namun tetap saja Li Xuang disalahkan atas kelalaiannya. Karena rencana mereka menyerang markas pasukan musuh di malam hari seharusnya berjalan dengan sempurna. Namun kenapa pasukan musuh justru menyerang kota Lu dan mengetahui jumlah pasukan yang mereka miliki? Sehingga jenderal besar yang bernama Liu Wei ini, yang merupakan ayahnya Li Xuang, menyadari jika di dalam pasukan mereka terdapat mata-mata negara Dayao. Sebagai kesalahan Li Xuang, Jenderal Liu Wei lalu memintanya untuk mencari keberadaan mata-mata tersebut. Sementara ia akan pergi ke istana untuk meminta maaf kepada sang kaisar atas diserangnya kota Lu mereka. Setelah ayahnya pergi dari sana, Li Xuang lalu menemui Anan yang dikurung dan diikat di dalam kamar oleh pasukannya karena tadi Anan telah memberontak. Dan dikarenakan Anan tidak mengingat siapa namanya dan dari mana ia berasal, Li Xuang pun meminta pasukannya untuk melepaskan ikatan tersebut dan membiarkan anak kecil itu sendirian karena ia percaya jika anak kecil di hadapannya itu bukanlah musuh mereka. Di malam harinya, Anan yang sedang gelisah karena ternyata kekuatan Yu Linglong tidak hanya memiliki kekuatan tingkat tinggi, namun juga bisa mendengar orang-orang dari jarak jauh, yang membuat ia merasa tidak nyaman karena mendengar orang-orang di luar sana, sehingga ia yang kesal lalu pergi ke hutan untuk mencari tahu identitas dirinya. Namun setelah sampai di hutan, tiba-tiba tubuhnya menjadi orang dewasa kembali. Hal itu membuat Anan menjadi semakin bingung dengan bertanya pada dirinya sendiri siapa ia sebenarnya. Setelah matahari terbit, ia lalu kembali ke markas pasukan Chang Feng yang membuat penjaga di sana begitu terkejut melihat Anan berada di luar. Luo Teng dan Jiran yang merupakan perwira pasukan Chang Feng juga merasa heran dengan kemampuan Anan yang bisa kabur dengan mudahnya. Padahal camp milik pasukan Chang Feng mereka dilapisi oleh beberapa penjaga. Alasan semalam Anan kabur dari camp karena ia sedang mencari asal-usulnya, namun ternyata ia belum juga menemukannya. Maka dari itu ia kembali ke sini dan ingin menjadi prajuritnya Jenderal Li Xuang. Mendengar hal itu, Luo Teng pun hanya bisa tertawa dan meremehkan Anan yang hanya seorang anak kecil yang tidak mungkin bisa menjadi seorang prajurit. Kesal atas ucapannya, Anan pun menantangnya bertarung dan jika ia menang, maka Jenderal Li Xuang harus menerima ia sebagai prajuritnya. Dan Jenderal Li Xuang yang sudah mengetahui kemampuannya pun langsung menyetujuinya. Setelah berhasil menang, Anan pun diterima menjadi prajurit pasukan Chang Feng. Dan dikarenakan Anan tidak mengingat namanya sendiri, Li Xuang lalu memberinya nama baru yang bernama Jin An. Sementara itu, Jenderal Besar Li Wei telah sampai di sana dan menghadap kepada Kaisar Negara Taijin yang mengakui kesalahannya karena anaknya yang tak lain Jenderal Li Xuang telah lalai menyerang markas pasukan musuh di malam hari yang membuat kota Lu diserang oleh mereka. Pada awalnya sang Kaisar begitu marah kepada Jenderal Li Wei, namun dikarenakan Jenderal Li Wei selama bertahun-tahun sudah berjasa kepada negara menjaga perbatasan, sang Kaisar pun meringankan hukuman dengan memberinya waktu setengah bulan untuk menyelidiki dan menangkap mata-mata tersebut. Di sana sang Kaisar juga meminta Li Xuang lah yang melakukan penyelidikan ini. Namun jika Li Xuang gagal, maka Jenderal Besar Li Wei akan mendapatkan hukuman. Setelah penyelidikannya, Li Xuang pun mendapatkan informasi jika hanya ada satu prajurit yang tidak ikut berperang melawan pasukan musuh dengan alasan sakit. Yang tak lain prajurit itu adalah Hodu yang merupakan wakil jenderal pengawas. Sehingga Li Xuang pun mencurigainya sebagai mata-mata negara Dayao.
Kemudian di malam harinya, Hodu yang berada di ruangannya telah kedatangan seekor burung yang membawa sebuah surat untuknya yang isinya untuk bertemu di tengah hutan. Dan suara burung tersebut telah didengar oleh Jin An. Hal itu membuat ia mencurigai dari mana asal burung tersebut, karena selama ia berada di sini tidak pernah mendengar suara burung masuk ke dalam kamp militer. Begitupun dengan Jiran yang akan mengikuti kemana Hodu pergi, karena ia telah ditugaskan oleh Jenderal Li Suang untuk menyelidikinya. Akan tetapi setelah di tengah hutan, Jiran telah kehilangan jejaknya. Namun tidak dengan Jin An yang berhasil mendengar percakapan Hodu dengan pasukan negara Dayao yang memberinya hadiah karena sebelumnya Hodu telah memberikan mereka informasi terkait jumlah pasukan Chang Feng ketika perang di kota Lu. Pantas saja Li Suang menuduh Jin An sebagai mata-mata karena ternyata di pasukan Chang Feng terdapat seorang pengkhianat. Di sana Jiran lalu melaporkan kepada Li Suang kalau ia telah gagal menyelidiki Hodu ketika berada di tengah hutan. Namun setelah kembali, ia tidak hanya melihat Hodu seorang yang masuk ke markas mereka, namun juga terdapat Jin An yang mengikutinya, sehingga ia mencurigai jika Jin An juga merupakan mata-mata musuh. Namun Li Suang tidak percaya karena ia yakin jika Jin An bukanlah seorang pengkhianat. Hodu yang mendapatkan uang dari negara Dayao, Jin An yang berada di sana langsung mengambil uang tersebut dengan kekuatannya, dan uang itu ia berikan kepada Li Suang sebagai bukti kalau Hodu memanglah seorang pengkhianat. Mengetahui informasi tersebut, Li Suang lalu meminta Jiran dan Lou Teng untuk menangkap Hodu di markasnya, karena Hodu telah terbukti membocorkan rahasia militer dan diam-diam berkomplot dengan negara Dayao. Namun setelah sampai di sana, Hodu tidak ada di markasnya, dan tak lama kemudian datang seorang prajurit yang melaporkan jika Li Ting yang merupakan adik Li Suang telah diculik oleh pasukan bandit ketika dalam perjalanan menuju camp. Mengetahui hal itu, Li Suang meminta Jiran ikut pergi dengannya untuk menyelamatkan adiknya tersebut. Sementara prajurit lain tetap tinggal di sini dan melanjutkan pencarian Hodu untuk menangkapnya hidup-hidup. Jin An yang ingin ikut dengan Li Suang, namun Li Suang menolak dan memintanya untuk tetap di sini karena walaupun Jin An prajuritnya, namun tetap saja Jin An hanyalah seorang anak kecil, dan apalagi misi kali ini sangatlah berbahaya. Sedangkan di markas pasukan bandit gunung, ternyata Li Ting diculik merupakan bagian rencana dari Hodu yang telah berkomplot dengan ketua bandit bernama Ouyang Jun supaya mereka mendapatkan banyak uang dari Jenderal Besar Li Wei. Namun rencana mereka gagal karena Li Suang beserta pasukannya telah berhasil menemukan keberadaan mereka, dan Li Suang begitu terkejut setelah mengetahui Hodu ada di sana, sehingga ia tidak menyangka jika menculik Li Ting merupakan bagian dari rencananya. Dikarenakan sudah ketahuan, dengan jujur Hodu pun mengatakan kalau ia melakukan pengkhianatan ini karena ia hanyalah seorang wakil jenderal pengawas yang tidak bisa naik jabatan karena di atasnya terdapat Li Suang. Oleh karena itu ia melakukan ini untuk mencari uang tambahan dengan menjual informasi militer kepada negara Dayao musuh mereka. Oleh karena itu ia ingin membunuh Li Suang dengan menukar nyawa adiknya yang kini sedang ditawan oleh mereka. Demi menyelamatkan adiknya, Li Suang lalu berbohong kepada ketua bandit kalau Li Ting merupakan anak tunggal dari Jenderal Li Wei, sedangkan ia hanyalah anak angkat. Maka dari itu jika Li Ting berhasil dibunuh oleh mereka, maka itu merupakan keuntungan bagi dirinya karena pasukan Chang Feng akan jatuh ke tangannya. Sedangkan nasib mereka tidak akan bisa hidup tenang karena Jenderal Li Wei akan mencari dan membunuh mereka demi membalas dendam. Mendengar penjelasan Li Suang membuat ketua bandit menjadi ragu membunuh Li Ting, dan supaya mereka mau melepaskan Li Ting dan percaya jika Li Ting merupakan anak satu-satunya Jenderal Li Wei, Li Suang pun berpura-pura berkhianat dengan menyerang adiknya sendiri menggunakan anak panahnya hingga pingsan. Dan dengan kesempatan itulah Li Suang langsung menyelamatkan adiknya. Ketua bandit yang menyadari jika ia sudah dipermainkan oleh Li Suang, ia pun begitu marah sehingga pertarungan pun terjadi. Sementara Jin An yang sudah mengetahui cara agar kekuatannya bangkit, yaitu jantungnya harus terkena benturan, ia lalu mencobanya kembali, dan pada akhirnya Jin An pun berhasil mengeluarkan kekuatannya tersebut sehingga ia langsung pergi untuk menolong Li Suang.
demi menangkap pengkhianatan Houdu. Dengan mudahnya Jin An pun membawanya pergi dari sana bersama Li Xuang. Li Xuang yang tidak mengetahui jika pria yang dihadapannya itu adalah Jin An, seketika ia pun langsung menarik pisaunya ke leher Jin An dengan bertanya siapa namanya. Namun Jin An yang tidak ingin memberitahukan identitasnya yang merupakan anak kecil yang kini sedang bersama Li Xuang, tiba-tiba kekuatannya perlahan menghilang dan dengan segera Jin An pun pergi meninggalkannya. Jin An yang telah sampai di kamarnya begitu terkejut ketika melihat luka di tangannya sudah sembuh, yang artinya kekuatan Yu Linglong tidak hanya bisa digunakan untuk bertarung, namun juga kekuatan itu bisa memulihkan luka di tubuhnya. Li Xuang yang datang ingin menemuinya membuat Jin An panik dan langsung menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut dengan alasan ia sedang sakit. Dan untungnya ketika Li Xuang ingin mengecek tubuhnya dengan membuka selimut tersebut, Jin An pun telah kembali ke bentuk anak kecil. Dan di saat itulah Li Xuang tak sengaja melihat simbol di punggung Jin An yang mirip dengan simbol milik pria bertopeng tadi. Jin An yang panik karena takut identitasnya ketahuan. Namun ternyata Li Xuang menganggap kalau pria yang menyelamatkannya tadi merupakan ayahnya Jin An, karena Jin An dan pria bertopeng itu wajahnya sangatlah mirip. Tak lama kemudian, datang prajurit yang melaporkan jika Li Ting sudah sadar dari pingsannya. Li Ting yang marah kepada kakaknya karena jika ia tidak menyelipkan cermin ke dalam bajunya, mungkin tadi ia sudah mati di tangan Li Xuang. Walaupun Li Xuang sudah meminta maaf dan menjelaskan kalau itu merupakan strategi supaya Li Ting bisa selamat, apalagi ia yang menyerangnya karena sudah mengetahui jika di dalam bajunya terdapat sebuah cermin. Namun meskipun sudah dijelaskan, Li Ting tetap saja marah kepada kakaknya tersebut. Jin An lalu datang ke sana dan meminta mereka untuk tidak bertengkar. Namun setelah Li Ting pergi, tiba-tiba jantungnya Jin An terasa sakit hingga pingsan di tempat. Jin An lalu dibawa ke kamarnya. Bahkan di sana Li Xuang mau menemaninya tidur sampai pagi karena Li Xuang khawatir penyakit Jin An kambuh kembali. Sedangkan di luar sana, ketiga prajurit yang sedang berjaga malam merasa kalau cuaca malam ini begitu dingin, dan tiba-tiba Wu Jian datang yang ternyata masih hidup, yang langsung membunuh salah satu prajurit di sana, sehingga Wu Jian pun menyamar menjadi prajurit yang mati tersebut. Tidak hanya itu, Wu Jian juga memberi 2 jarum pengendali kepada kedua prajurit supaya bisa dikendalikan olehnya untuk menangkap Jin An yang kini keberadaannya sudah diketahui. Sementara mereka berdua yang sedang tidur lelap, Jin An yang tiba-tiba berubah kembali ke bentuk semula, tak sengaja memeluk Li Xuang yang sedang tertidur. Merasa tidak nyaman, Li Xuang yang bangun begitu terkejut karena ia tidur dengan seorang pria yang tidak ia kenal, sehingga ia langsung menghunuskan pedangnya ke leher Jin An. Jin An yang menyadari jika tubuhnya kembali ke bentuk semula, ia pun langsung menjelaskan jika ia memang Jin An yang Li Xuang kenal. Namun tetap saja Li Xuang tidak percaya karena tidak mungkin seorang anak kecil bisa berubah menjadi dewasa hanya dalam waktu beberapa jam saja. Mengetahui jika di dalam kamarnya ada keributan, para penjaga di luar sana pun ingin mengecek keadaannya dan masuk ke dalam kamarnya. Li Xuang yang panik lalu meminta Jin An untuk bersembunyi karena ia tidak ingin dianggap jelek oleh prajuritnya sendiri. Namun ketika membuka pintunya, ternyata prajurit tersebut merupakan prajurit yang dikendalikan oleh Wu Jian, sehingga mereka pun menyerang Li Xuang. Jin An yang mengetahui hal itu langsung keluar dari persembunyiannya dan akan menolong Li Xuang dengan menggunakan tangan kosongnya. Namun ternyata Jin An tidak hanya tubuhnya kembali ke bentuk semula, namun juga kekuatannya telah menghilang, sehingga ia pun dibawa oleh prajurit tersebut. Jin An yang menyadari jika di belakang kepala prajurit itu terdapat sebuah jarum, ia pun langsung mengambilnya, sehingga prajurit itu pun tidak bisa dikendalikan lagi oleh Wu Jian. Mengetahui hal itu, Jin An lalu memberitahukan Li Xuang untuk mencabut jarum di belakang prajurit tersebut, sehingga Li Xuang pun langsung melakukannya.
Semua pasukannya pun datang, yang membuat Li Xuang malu karena di dalam kamarnya terdapat seorang pria, sehingga mereka pun menyangka jika pria itu adalah kekasihnya. Menyadari jika Jin An merupakan target prajurit tadi, di sana Li Xuang pun bertanya mengenai jarum pengendali dan apa tujuan mereka ingin menangkapnya. Jin An yang sejak awal memang telah kehilangan ingatan, ia pun tidak mengetahui tujuan mereka, bahkan ia juga tidak tahu mengenai asal-usul dari jarum pengendali tersebut. Namun meskipun begitu, ia pernah mengingat sedikit tentang akan masa lalunya, dan ingatan itu memasuki pikirannya setelah ia berada di sebuah tempat di tengah hutan. Jika Li Xuang masih tidak percaya kalau ia memanglah Jin An, ia pun akan membawanya pergi ke tempat tersebut yang mungkin saja di sana terdapat sebuah petunjuk tentang asal-usul dirinya. Hingga keesokan harinya, Jin An pun membawa Li Xuang dan lainnya pergi ke tempat terakhir ia kunjungi ketika kabur dari markas. Dengan melihat pepohonan yang terlihat berantakan dan rusak akibat kekuatan tingkat tinggi, Li Xuang pun percaya jika pria yang dihadapannya itu adalah Jin An. Namun meskipun begitu, Li Xuang tetap waspada kepadanya. Setelah itu mereka mendapatkan informasi dari prajurit yang berhasil menemukan sebuah goa. Dan ketika sampai di sana, Jin An merasa kalau tempat ini pernah ia kunjungi namun ingatannya masih belum jelas. Sehingga Li Xuang mengajaknya untuk masuk ke dalam, sedangkan pasukannya dipinta untuk tetap di luar. Dengan waktu yang sama, Hodu yang berada di dalam penjara, tiba-tiba pasukannya datang yang langsung membebaskannya. Dan mengetahui Hodu kabur, Li Ting pun mengejarnya. Kembali kepada mereka berdua yang sudah berada di dalam goa. Di sana mereka melihat seorang wanita di atas tebing yang tiba-tiba jatuh ke bawah. Dan ketika mengeceknya, ternyata wanita itu sudah dikendalikan oleh Wu Jian, sehingga wanita itu pun menyerang mereka dan ingin membawa Jin An. Di dalam pertarungan, wanita itu menghajar Jin An hingga mengenai jantungnya, yang membuat kekuatan Jin An pun kembali aktif walaupun hanya sebentar, dan dia pun berhasil membunuhnya. Secara kebetulan ia juga melihat Hodu yang sedang berlari membawa Li Ting, sehingga Jin An pun langsung menghentikannya. Mendengar ada keributan di sana, pasukan Chang Peng pun berhasil menemukan Hodu yang sedang menawan Li Ting. Dengan kekuatan terakhirnya, Jin An lalu melempar Hodu ke arah akar pohon hingga mati di tempat, yang membuat Li Xuang begitu terkejut karena bagaimanapun juga Hodu merupakan bukti hidup supaya ia bisa membebaskan ayahnya dari hukuman sang kaisar. Oleh karena itu ia meminta Jiran untuk membawa mayatnya Hodu ke camp, sedangkan Jin An dan Li Ting akan dibawa olehnya ke kediamannya di kota Lu secara rahasia. Setelah sadar dari pingsannya, Jin An pun begitu terkejut karena di sana terdapat banyak prajurit wanita, dan ketika ia ingin kabur dari sana, penjaga wanita itu pun langsung menyerangnya. Hingga pada akhirnya ia pun kembali bertemu dengan Li Xuang yang kini sudah percaya jika ia memanglah Jin An. Di keesokan harinya, di istana negara Dayao, sesuai dengan rencananya, Selirkin lalu mengumumkan kepada para pejabat istana jika kaisar telah mati akibat diserang oleh negara Taijin ketika dalam perjalanan pulang. Dan demi rencananya itu berhasil, Selirkin juga memerintahkan pasukannya untuk membunuh seluruh pasukan milik Pangeran Anan yang tak lain adalah Jin An, supaya Selirkin bisa mengumumkan bahwa Pangeran Anan sudah mati akibat penyakitnya sendiri yang tidak bisa disembuhkan, dan dikarenakan tidak ada penerus menjadi kaisar, sehingga anaknya yang masih kecil itu akan naik tahta menjadi kaisar selanjutnya.
Sedangkan di sisi lain, Li Xuang yang merasa bersalah atas perang di kota Lu kemarin yang menyebabkan beberapa desa hancur dan banyak korban yang meninggal dunia. Oleh karena itu, ia pun berniat pergi untuk melihat kondisi di sana. Namun ia ke sana bukan sebagai seorang jenderal, melainkan ia menyamar sebagai warga biasa. Jin An yang mendengar kalau Li Xuang akan pergi, ia pun ingin ikut dengannya. Di keesokan harinya, mereka berdua pun melakukan perjalanan ke desa tersebut dengan memakai baju yang terlihat sudah usang. Dan setelah sampai di sana, terlihat mayat-mayat para warga yang tak bersalah harus menjadi korban perang kemarin. Dan dengan melihat hal itu, Li Xuang semakin menyalahkan dirinya sendiri karena akibat kelalaiannya membuat pasukan negara Dayao menyerang desa ini. Demi bisa membantu para warga di sana, Li Xuang pun berpura-pura kelaparan dan meminta izin untuk menginap di desa tersebut dengan alasan kalau mereka berdua berasal dari desa seberang yang juga kehilangan tempat tinggal dan keluarga akibat korban peperangan kemarin. Mereka berdua yang berpura-pura sebagai adik dan kakak. Lalu bibi di sana yang bernama Bibi Wang mengizinkan mereka masuk dan bahkan menghidangkan makanan untuk mereka. Kebaikan Bibi Wang membuat Li Xuang senang sehingga ia akan membantu sang bibi untuk merenovasi rumah di desa itu dengan alasan kalau ia memiliki teman yang handal dalam renovasi rumah yang kebetulan mereka juga sedang dalam perjalanan dan akan sampai ke desa ini esok hari. Singkatnya, esok hari pun tiba. Para prajurit pun akhirnya sampai di desa tersebut dan langsung merenovasi beberapa rumah yang ada di sana. Hari demi hari mereka lewati yang membuat Jin An jatuh hati pada Li Xuang. Sementara di istana negara Taijin, sang kaisar yang baru mendapatkan surat laporan dari Li Xuang kalau mata-mata yang telah berkomplot dengan negara Dayao kini sudah tewas dan pengkhianat tersebut adalah Hodu, sehingga sang kaisar pun memutuskan kalau kasus ini telah selesai. Namun Pangeran Sumuli meminta ayahnya untuk mempertimbangkannya lagi karena mayat tidak bisa berbicara, sehingga meskipun difitnah, mayat tidak bisa membela diri. Apalagi Hodu merupakan wakil jenderal pengawas pasukan Chang Feng yang ditunjuk langsung oleh negara, yang mungkin saja itu akal-akalan Li Xuang supaya kebusukan pasukan Chang Feng-nya tidak diawasi. Hasutan itu membuat sang kaisar berubah pikiran sehingga ia memutuskan kalau Li Xuang telah gagal menyelidiki kasus ini dan sang kaisar pun akan menghukum jenderal besar Li Wei dengan hukuman menurunkan jabatannya menjadi jenderal pusat di ibu kota. Sedangkan Li Xuang dan Jin An yang semakin hari semakin dekat membuat benih-benih cinta tumbuh di hati mereka. Namun di sisi itu juga Jin An merasa heran karena ketika ia menjauh atau sudah lama tidak menemui Li Xuang, maka jantungnya seperti ditusuk oleh ribuan pedang. Lalu sesaat Jin An mengingat ketika pertama kali ia menghisap darah di bibirnya dan di saat itu juga jantungnya menjadi tenang sehingga ia berkesimpulan supaya bisa menghilangkan sakit di jantungnya tersebut maka ia harus meminum darah. Kemudian ia pun masuk ke kandang ayam milik Bibi Wang dan menangkap ayam di sana untuk ia hisap darahnya. Namun tindakannya itu ternyata telah diketahui oleh Bibi Wang yang membuatnya begitu terkejut. Mengetahui hal itu, Li Xuang pun meminta maaf kepada Bibi Wang dengan alasan kalau Jin An yang merupakan adiknya itu memang sedikit bodoh. Bibi Wang yang menganggap kalau Jin An sedang kelaparan dan ingin makan daging ayam sehingga Bibi Wang pun tidak marah kepada Jin An. Setelah Bibi Wang pergi, Jin An pun beralasan kalau ia sedang lapar karena jika ia mengatakan jujur ingin meminum darah, takutnya Li Xuang akan menghindar. Tak lama kemudian, pasokan bahan pangan pun telah sampai di desa tersebut yang membuat para warga begitu senang.
Dikarenakan tugasnya sudah selesai, Li Xuang bersama pasukannya akan kembali ke perbatasan. Walaupun mereka tidak memberitahukan identitasnya kepada para warga, namun para warga di sana tidak membutuhkan hal itu karena orang-orang desa hanya membutuhkan hidup tenang. Dan singkatnya esok hari pun tiba, Li Xuang dan Jin An yang sudah kembali ke perbatasan. Li Xuang begitu senang kepada pasukannya karena sudah bekerja keras membantu para warga desa. Namun kebahagiaan itu menjadi sirna ketika ia membaca sebuah surat dari sang kaisar yang berisikan jika ia dinyatakan gagal dalam melakukan tugas menyelidiki mata-mata negara Dayao dengan alasan jika bukti hidup tidak boleh mati. Li Xuang yang kesal atas keputusan sang kaisar dan Li Xuang yang menyadari kalau kegagalannya ini atas kesalahan Jin An karena Hodu mati dibunuh oleh Jin An ketika menyelamatkan Li Ting yang sedang ditawan. Dengan perasaan kecewa, Li Xuang lalu mengajak Jin An untuk menemaninya minum arak bersama karena kebersamaan mereka hanya sampai di sini saja. Jin An yang sadar jika Li Xuang mengusirnya, namun Jin An langsung menolaknya karena bagaimanapun juga ia telah kehilangan ingatan masa lalunya sehingga ia tidak bisa hidup di luar sana terkecuali bersama dengannya. Namun tetap saja Li Xuang memintanya untuk pergi dari sini karena ia tidak ingin melihatnya lagi. Mendengar perkataan itu membuat Jin An begitu bersedih dan dikarenakan ia hanyalah seorang prajurit biasa yang harus mematuhi seorang jenderal. Dengan terpaksa, Jin An pun meninggalkan markas pasukan Chang Feng. Kemudian di malam harinya, Li Xuang yang belum tidur karena sedang memikirkan Jin An, tiba-tiba ia kedatangan pasukan pengkhianat yang ingin mencuri peta perbatasan negara Jin An. Dan ketika mereka ingin membunuh Li Xuang yang sedang berpura-pura tidur langsung menyerang mereka. Li Xuang yang kewalahan melawan mereka, Jin An lalu kembali datang untuk membantunya sehingga ia pun terkena serangan dari pasukan musuh. Setelah berhasil membunuh mereka, Li Xuang pun bertanya kenapa Jin An kembali datang. Dan Jin An pun menjawab kalau ia hanya ingin Li Xuang percaya kalau ia akan tetap di sisinya, bahkan ia rela mati untuknya. Kemudian Jin An yang pingsan pun dirawat oleh Li Xuang. Dan leher Li Xuang yang terluka akibat terkena serangan tadi tanpa disadari jika darahnya perlahan terhisap oleh Jin An. Jin An yang siuman, Li Xuang pun lalu menghampirinya. Namun tiba-tiba Jin An langsung bangun dan menghisap darahnya yang membuat Li Xuang begitu terkejut. Demi menyelamatkan Jin An dan menyadari jika Jin An membutuhkan darahnya, Li Xuang pun langsung memeluk dan membiarkan Jin An untuk menghisap darahnya. Lalu di keesokan paginya, Jin An yang sudah sadar merasa heran jika luka di tubuhnya sudah mulai pulih. Padahal ia sedang tidak berubah ketika diserang oleh musuh semalam. Bahkan rasa sakit pada jantungnya sudah baikan. Dan hal itu membuat Jin An penasaran. Lalu sesaat ia pun mengingat ketika pertama kali bertemu dengan Li Xuang. Tak lama kemudian, Li Xuang pun datang dan langsung menghampirinya supaya Jin An sembuh total. Li Xuang lalu memeluknya dan membiarkan Jin An untuk menghisap darahnya. Sadar jika ia bersama Li Xuang saling berhubungan. Karena ketika mereka pertama kali bertemu, Li Xuang tak sengaja memegang jantungnya dengan tangan yang terluka, sehingga darah tersebut terhisap oleh jantungnya. Dan di saat itu juga, ia merasa kalau Li Xuang harus ia lindungi. Karena sudah terjadi, Jin An pun mengatakan semuanya kepada Li Xuang yang selama ini ia pendam. Bahwa pada awalnya ia mengira kalau yang ia butuhkan hanyalah darah, sehingga ia meminum darah ayam milik Bibi Wang. Namun setelah tadi malam, ia pun langsung mengerti kalau yang ia butuhkan hanyalah darah milik Li Xuang seorang. Ia pun merasa heran kenapa ia seperti sangat bergantung pada darah milik Li Xuang. Karena ketika ia menjauh atau sudah lama tidak bertemu dengannya,
hatinya. Seketika jantungnya terasa sakit bagaikan ditusuk oleh ribuan pedang. Dan di saat itulah ia mengingat sedikit ingatan masa lalunya ketika mereka masuk ke dalam sebuah goa, yang dimana ingatan itu menjelaskan tentang perjanjian darah, sehingga kini ia pun menyadari jika mereka memang sudah terikat dengan perjanjian tersebut. Kemudian di keesokan harinya, Li Xuang lalu memerintahkan pasukannya untuk berlatih karena ia sadar jika pasukan musuh akan menyerang dalam waktu dekat ini. Dan benar saja ia mendapatkan laporan dari prajuritnya jika pasukan negara Dayao malam ini akan sampai di perbatasan, sehingga Li Xuang pun mengumumkan pada jenderalnya untuk membuat strategi karena malam ini mereka akan berperang. Dengan strategi yang matang membuat mereka kembali menang. Setelah kembali ke markas, Li Xuang pun ditemui Jin An yang merasa khawatir terhadapnya, dan kedekatan mereka berdua membuat Li Ting menjadi kesal karena akibat Jin An membunuh Odu, membuat ayah dan keluarga Li-nya terkena hukuman oleh sang kaisar, sehingga ia berencana membawa Jin An ke ibu kota untuk diserahkan kepada sang kaisar. Dengan waktu yang sama, dua jenderal dari negara Dayao yang berhasil selamat dari perang melawan negara Taijin. Lalu mereka kedatangan seseorang yang ingin masuk ke dalam, dan ternyata orang itu adalah Jenderal Cheng Kuan yang berhasil selamat dari pembantaian selir Qin di waktu itu. Jenderal Cheng Kuan yang penasaran terhadap Pangeran Anan yang dianggap oleh selir Qin sudah mati akibat terkena penyakit mematikan. Dengan rasa penasaran, ia lalu diam-diam ingin melihat mayat Pangeran Anan. Namun ternyata mayat di dalam peti tersebut wajahnya sudah hancur, buram dan sulit dibedakan. Meskipun bentuk tubuhnya mirip, namun ia merasa bentuk wajah tengkoraknya tidak mirip dengan Pangeran Anan, sehingga ia pun sadar jika itu merupakan rencana dari selir Qin untuk memanipulasi kematian Pangeran Anan supaya anaknya menjadi kaisar selanjutnya. Sehingga ia pun meminta mereka untuk mencari keberadaan Pangeran Anan yang ia yakini masih hidup. Di keesokan harinya, Li Ting yang ingin membawa Jin An ke istana, ia lalu berpura-pura ingin menjadi saudaranya dengan meminta Jin An untuk meminum arak bersama, yang dimana arak tersebut sudah dicampuri oleh obat tidur. Dan ketika Li Ting berhasil membuat Jin An pingsan, namun ternyata kekuatan Yu Linglong bisa menetralkan obat tidur tersebut, sehingga di tengah jalan Jin An pun telah sadar kembali, yang membuat Li Ting begitu terkejut. Sadar jika Jin An akan diserahkan kepada sang kaisar demi menyelamatkan ayahnya Li Ting, Jin An pun meminta maaf karena ia membunuh Hodu tak lain demi menyelamatkan Li Ting yang saat itu sedang ditawan olehnya. Namun meskipun begitu, Li Ting yang egois tetap menyalahkan Jin An. Dengan waktu yang sama, Wu Jian yang mendapatkan informasi dari Tang Xin jika Jin An kini sedang dalam perjalanan menuju ibu kota negara Taijin, sehingga Wu Jian pun langsung meminta Tang Xin untuk menangkapnya karena ia tahu jika Jin An masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Hingga pada akhirnya, Tang Xin bersama pasukannya pun menyerang mereka. Sadar dengan jarum tersebut, Jin An pun meminta Li Ting untuk melepaskan ikatannya karena ia akan menghadapi mereka seorang diri. Walaupun saat ini ia masih belum sepenuhnya menggunakan kekuatan tersebut. Li Ting yang baru mengetahui jika Jin An memiliki kekuatan tingkat tinggi, ia pun begitu terkejut sehingga ia pun tidak jadi membawanya ke istana. Setelah sampai di markas, Li Ting pun meminta maaf kepada sang kakak karena secara diam-diam ia membawa Jin An pergi untuk diserahkan kepada sang kaisar demi menyelamatkan ayah mereka. Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh sekelompok pasukan sehingga Jin An kembali menyelamatkan nyawanya. Mengetahui adiknya sudah sadar atas kesalahannya, Li Xuang pun tidak memarahinya lagi. Bahkan ia juga memaafkan adiknya tersebut. 跟在阿姐身后，
Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.